Bagaimana pendapat ini? Ada panggil ke Ustaz kain kafan. Tapi dekat-dekat terus. Iya. Iya. Mungkin bisa Pak sedikit pendapat tentang KPU Kasimpurang. KPUI Kasimpurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu dengan Pak Ustaz, biasa disebut dengan Ustaz kain kafan, yang aktif di KPU Kasimpurang. Oke guys, nonton terus videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan terus bisa mengupload video yang bermanfaat. Oke, nonton terus videonya guys. Check it out.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini di samping kiri saya sudah berada Pak Sumin, Ketua KPUI Kasimpurang, Kerukunan Pemerhati Umat Islam Kasimpurang. ya. Jadi melihat kondisi masyarakat kita, banyak masyarakat kita di saat terjadi musibah kematian, apalagi dengan ekonomi yang menengah ke bawah, terkadang menyebabkan membeli kain kafan saja untuk keperluan penyelenggaraan jenazah itu tidak mampu dibeli. Oleh karena itulah yang mendasari sehingga saya mendirikan lembaga ini dengan akte pendirian. Ya. Oh, jadi sudah lengkap dengan surat notaris pendiriannya di nomor urut 19. Itulah yang mendasari sehingga terbentuknya KPU ini, yang setelah terbentuk kita melakukan action ke bawah. Setiap ada yang meninggal, awalnya sih untuk masyarakat Kasimpurang saja, tapi ternyata setelah kita memberi, banyak masyarakat keluar. Akhirnya Kecamatan Ujung Bulu mengatakan bahwa bagusnya diperluas untuk pemberian kelengkapan jenazah. Jadi bukan cuma di Kelurahan Kasimpurang Bukan saja. hanya di Kelurahan Kasimpurang saja. Sekarang ini sudah hampir 10 kecamatan sudah kita kasih. Kecamatan di Bulukumba. Dalam Bulukumba. Ya. Bahkan ada 2 kecamatan yang sudah terbentuk sebagai cabang. Ada di Montobahari, jadi ada KPUIK cabang Montobahari dan KPUIK cabang Kelawale. Jadi itu kita standby-kan kelengkapan jenazah di sana. Jadi kalau ada yang meninggal di sana bisa langsung ke kantor KUA. Oh, di kantor KUA-nya yang anu. KUA yang memfasilitasi. Jadi sudah 2 di kecamatan yang sudah ada KPUI-nya. Ya. Tapi tetap dari ini dari KPUI Kasimpurang. Jadi tetap bahannya itu kelengkapan jenazahnya tetap dari KPUI Kasimpurang yang mensuplai ke sana. Jadi untuk anunya nih, maksudnya saya tanyakan pengadaan anunya itu, apa lagi tadi? Donatur. Ini dulu. Apa lagi namanya itu? Kelengkapan jenazah. Ya. Jadi kelengkapan jenazah ini kita harus tahu bahwa isi satu set kelengkapan jenazah ini terdiri dari, yang pertama itu adalah kain kafan. Ya. Jadi kita pertama itu adalah kain kafan dengan yang kualitas yang bagus, yang high quality, special quality. Memang kita menginginkan memberikan yang terbaik buat yang meninggal. Sebenarnya kain kafan ini untuk kain kafan laki-laki itu kan cuma panjangnya sekitar 13 meter. Ya. Untuk perempuan itu sekitar 17 meter karena lapisannya berbeda. Untuk laki-laki itu 3 lapisan, lalu untuk perempuan itu 5 lapisan. Tapi karena kita menginginkan tidak ada lebih bagus lebih daripada kurang. Makanya Jadi semua kita kasih semua 20 meter semua. 20 meter. Baik laki-laki maupun perempuan supaya ada dipakai untuk misalnya penggunaan baju di mayat, tapi sang mandi itu sudah ada lengkap di sini. Terus yang kedua Ini ada timba. ada kapas jumbo ukuran besar. Terus ada timba, ada baskomnya, ada kapur barus, ada sampo mandi, ada sampo kita siapkan, ada parfum, ada bedan dan jarum, terus ada gunting. Jadi tidak ada lagi yang diperlukan untuk penyelenggaraan jenazah tersebut. Jadi tempat untuk ambil paketnya ini di mana sih ambil? Jadi untuk paket ini dan selain sumbangan yang masuk berupa paket dari beberapa ada orang, juga yang langsung barang deh ya sumbangkan. Terkadang kita beli misalnya pesan 10, terkadang dikasih 15. Ada yang menyumbang.
ternyata itu Allah itu selalu memberikan kemurahan, kemudahan. Artinya dari penjual anunya nih. Ya, dari penjual. Iya, dari penjual. Artinya kita beli 10 biasa dikasih 15. Jadi ada 5. Iya, ada 13. Ya. Sekarang ini hampir dari awal berdirinya dari tanggal 21 September 2019 sampai dengan pada hari ini kita sudah memberikan 103 kelengkapan jenazah pada keluarga kita yang terkena musibah kematian. Sementara sekarang ini KPUI sudah menjalin mitra-mitra terhadap beberapa lembaga Islam di Bulukumba. Lembaga-lembaga tersebut yang mitra-mitra kita itu pertama adalah Polres Bulukumba sendiri, karena apakah Polres menjadi donatur tetap kita juga di KPUI ini. Terus dari Pemda Kabupaten Bulukumba, beberapa kepala dinas bergabung di garis PMD untuk mau perjanjian dengan Capil. Itu sudah kita lakukan dengan pengurusan akta kematian. Ya, jadi langsung meninggal. Jadi bukan cuma anunya saja diurus. Bukan hanya kelengkapan jenazah. Ya. Sekarang ini KPUI kasih kurang memfasilitasi keluarga yang meninggal. Karena dikasih mandi juga dia. Yang pertama itu adalah kelengkapan jenazah. Ya. Kita berikan secara gratis. Yang kedua adalah penyelenggara jenazah. Penyelenggara jenazah itu adalah orang yang menggunting kain kafan, memotong kain kafan, terus mengatur kain kafan tersebut, memandikan jenazah, membungkus jenazah, mensalati jenazah sampai kepada penguburan. Karena ada juga tadi mobil jenazah. Ada juga mobil jenazah yang kita siapkan. Saat ini ada 2 mobil standby, itu bantuan dari Bapak Arusping dan Basnas Bulukumba. Itu 2 mobil yang standby yang selalu siap kita gunakan. Dan ada satu lagi dari Resos Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba yang selalu memberikan bantuan kepada KPUI apabila ada yang meninggal, apalagi yang meninggal itu misalnya dia lansia atau disabilitas, itu rata-rata mobilnya Resos yang kita gunakan. Jadi terus mau dengan Capil ini ada perjanjian tersendiri yang kita terkait dengan pengurusan akte kematian. Jadi banyak kemudahan di situ, tidak mengambil lagi rekomendasi dari lurah, tidak perlu antri Capil, langsung. Jadi kami begitu tanda tangan stempel KPUI dimasukkan ke Capil, langsung ke kasih yang menangani tentang kematian. Ya, dengan menyetorkan KTP. Ya. Jadi persyaratannya tidak terlalu rumit, tidak sama kalau orang biasa yang ngurus. Kalau orang biasa yang ngurus itu harus bawa saksi 2 orang. Sudah bawa saksi 2 orang itu harus kuburannya pergi dipoto apa dan sebagainya. Kalau kita itu tidak, karena mereka sudah yakin. Dan kita sudah lengkap juga dokumentasi. Lengkap dokumentasi. Jadi pencapaian kemarin, karena perjanjian kami ini adalah Januari 2020 ke atas. Jadi dari Januari sampai Maret kemarin, pencapaian sudah kami laporkan kepada pemerintah daerah dan kepada Capil Bulukumba bahwa ada 57 jenazah yang kita uruskan akte kematian dan sudah kita berikan. Itu juga disertai dengan bukti-bukti berupa foto, berupa dokumentasi yang selama ini kita lakukan. Ya, jadi untuk semua kegiatan-kegiatan ini selalu dilengkapi dengan dokumentasi. Jadi ada kayak semacam pertanggungjawaban. Ya, baik untuk kepada apalagi ini keluarga yang meninggal, ke dinas apa tadi? Di Capil sama donatur, untuk pertanggungjawaban ke donatur bahwa betul-betul ini dana yang sudah disumbangkan betul-betul disampaikan ke. Jadi kami aktif share di Facebook, di media sosial itu. Gunanya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ada KPUI yang bisa ditempati meminta bantuan terkait dengan yang saya sebutkan tadi, kelengkapan jenazah, penyelenggara jenazah, mobil jenazah, akte pengurusan akte kematian, imam talqin, terus dai, taksia, sampai taksianya. Taksia kita siapkan. Ada sound system juga dengan mitra-mitra kita ini.
menyediakan siap untuk digunakan pada setiap yang terkena musibah kebakaran. Kalau yang sekarang aktif ini, teman-teman yang aktif di KPU Kasimpur ini ada sekitar berapa orang? Sebenarnya semua teman-teman yang masuk ke pengurusan ini aktif semua sebenarnya. Cuma yang bagian untuk kan di sini ada bagian-bagiannya. Iya. Ada bidang-bidangnya yang mengurusi itu. Jadi mengurusi tentang jenazah itu ya pasti mereka yang mengurusi jenazah. Ini terkait misalnya humas apa dan sebagainya itu kan lain bidangnya. Oh, jadi tidak ada kayak semacam persyaratan khusus untuk bisa aktif di tidak ada Ji. Yang jelas kita ini terbuka bagi siapa saja saudara-saudara kita yang ingin membantu saudara-saudara kita. Kita buka, ada rekening khusus juga kita buatkan di Bank Mandiri Syariah, yaitu nomor rekening 77711555531 dengan kode bank 451 Bank Mandiri Syariah atas nama Kerukunan Pemerhati Umat. KPU I-nya itu Islam. Jadi bukan cuma fokus di warga yang menengah ke bawah, tapi seluruh. Jadi ada beberapa juga yang ya, jadi kita tidak memilih lagi. Kan tujuannya tujuannya organisasi dia adalah meringankan beban saudara yang terkena musibah kematian. Jadi tidak mengatakan bahwa harus ekonomi ke bawah. Karena terkadang banyak yang kita dapatkan yang ekonominya bagus, kelihatan bagus, tapi begitu kasihan pulang dari rumah sakit yang tidak menggunakan BPJS, itu biasa kehabisan, kebingungan. Nanti menjual sesuatu baru bisa membeli kafan. Itu yang banyak kita temukan. Jadi oleh karena itu langsung kita sama ratakan mau kaya mau miskin. Jadi kalau ada yang misalnya kita kasih lantas mengatakan berniat untuk membelikan orang tuanya, silakan kita ajak berdonasi masuk di KPUI. Hasilnya donasinya kita kembalikan lagi ke lengkap jenazah buat yang lain. Tugas di sini kita memfasilitasi saudara-saudara kita yang mengalami musibah keluarganya meninggal kematian. Jadi bukan cuma yang hidup saja kita urus. Kalau di sini kita mengurusi orang yang meninggal. Memberi kemudahan kepada keluarganya. Karena banyak itu orang suka ngurusi hidupnya orang. Gosip gitu. Gosip. Tidak, maksudnya di sini kita mengurusi orang yang meninggal. Inilah ya saudara-saudara kita yang terkena musibah kematian. Banyak organisasi yang memperhatikan tentang orang hidup. KPUI terbalik memperhatikan keluarga yang meninggal. Terus apa lagi tuh? Ada mungkin pesan-pesan kita mau sampaikan ke teman-teman yang menonton video ini? Ya, jadi teman-teman sekalian dan yang menonton video ini, mari kita sama-sama berbuat yang terbaik buat masyarakat kita, buat keluarga terdekat kita. Kalau memang mampu kita berbuat untuk masyarakat luas, kenapa tidak? Jangan pernah berpikir nanti banyak piwanta. Saya bukan orang kaya. Saya bukan orang yang punya penghasilan lebih. Tapi Allah memberikan kemudahan itu kepada saya untuk berbagi, mengajak teman-teman sekalian untuk berbagi. Jangan lihat nilai rupiahnya, 1.000-nya, 2.000-nya, 500.000-nya, 2 jutanya, 100 jutanya, dan sebagainya. Kita lihat siapa yang ikhlas. Karena tempat-tempat yang Allah kasih terkadang susah untuk kita lakukan. Contoh, sholat subuh terkadang sangat susah untuk kita melakukan sholat subuh karena Allah memberikan rahasia di situ, memberikan amalan yang cukup tinggi dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Allah memberikan Mekah misalnya, tanah suci. Tidak semua orang bisa ke tanah suci. Banyak orang yang punya uang tapi tidak mampu ke tanah suci karena tidak ada hidayah untuk itu. Sama dengan di KPU ini. Tidak semua orang banyak mengatakan bahwa ini program ini bagus, tapi ditutup dan tidak bergerak hatinya untuk mengambil bagian di dalam, karena belum ada hidayahnya. Oleh karena itu
kita berdoa kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan biarlah menjadi tidak usahlah kita ingat bahwa yang kemarin yang kita sudah kasih itu tidak usah. Terkadang saya sudah lupa siapa yang sudah saya kasih. Kita berharap yang kedepannya siapa lagi yang besok yang kena giliran. Misalkan yang ke kita dulu. Akhirnya banyak yang mengatakan ke kita bahwa ada yang panggil Ustaz kain kafan. Mungkin bisa Pak sedikit pendapat tentang KPU Kasimpurang, KPUI Kasimpurang. Iya, saya kebetulan menjadi saksi sejarah dari pembentukan KPUI Kasimpurang ini, di mana memang pada saat itu saya diminta untuk melaunching organisasi ini. Organisasi ini dibentuk atas dasar bagaimana membantu masyarakat kita Kabupaten Bulukumba, terutama masyarakat kita yang mengalami kesusahan, yang ada keluarganya mengalami kematian. KPU ini akan mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari memandikan jenazah, menyiapkan perlengkapan jenazah, mobil jenazah, dan ini menjadi satu pendekatan yang menurut saya baik dan diterima oleh masyarakat kita di Bulukumba. Dan ya menurut saya KPU ini mulai mempersiapkan mulai dari awal sampai akhir, sampai pada akte kematian. Dan KPUI Kasimpurang ini tidak hanya bergerak lagi di Kasimpurang, tetapi juga sudah bergerak di lingkup kota. Mudah-mudahan di masa mendatang pemerintah daerah memberikan perhatian penuh, memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan dan kerja-kerja dari KPUI yang memang kerjanya untuk aspek sosial kemasyarakatan kita di Kabupaten Bulukumba. Dan saya berharap kerja-kerja sosial, kerja-kerja ikhlas yang dilakukan oleh KPUI Kasimpurang ini mampu memberikan dampak kemanusiaan kepada masyarakat kita di Kabupaten Bulukumba. Itu harapan saya sebagai perwakilan pemerintah daerah. Mudah-mudahan KPUI bisa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa mendatang. Salah satunya kita berharap pengadaan mobil jenazah itu bisa disiapkan dan bisa dihibahkan oleh pemerintah daerah terhadap organisasi. Seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak. Satu kabupaten ini kita lada ini. Jadi saya ada cabang Buntu Bahari, ada satu Buntu Bahari, terus itu melalui KUA Buntu Bahari. Terus di KUA di Lawala ada juga. Jadi kita siapkan memang ada standby di sana. Menarik kau ini konsepnya sampai tinggal menunggu kecamatan-kecamatan lain. Karena saya sebenarnya punya target begini, persiapan kelengkapan jenazah itu minimal 200, bisa 10 per kecamatan. Kita bisa nanti kasih dana hibah nanti. Alhamdulillah. Kita mau rencana mau penyumbang pertama beliau. Penyumbang. Jangan disebutin. Iya. Lagi paling indah dikasih. Iya. Bagaimana pendapat ini? Ada panggil ke Ustaz kain kafan ini. Ya sebenarnya panggilan Ustaz itu kan sangat sakral, tidak sembarang orang bisa kita panggil Ustaz. Untuk kategori kita yang seperti ini yang baru hijrah, belum pantas sebenarnya kita dipanggil Ustaz. Tapi kalau memang Allah sudah mau meninggikan derajat kita, maka tidak ada juga orang yang bisa menghalangi. Tapi melengkek kini kain kafannya nih bagaimana? Tidak apa-apa, justru ini panggilan yang sangat suci buat saya. Panggilan yang luar biasa, yang tidak semua orang mampu menyandangnya. Dan tidak ada orang yang pernah menyandang Ustaz kain kafan ini. Saya tompak apa. Bahkan teman-teman yang bergerak sekarang ini dikatakan mitranya malaikat maut. Iya. Mitra kerjanya. Pak Makbul, Pardi, Istri Swandi, banyak teman-teman yang sering membawakan kain kafan dikatakan itu mitra kerjanya malaikat maut. Karena begitu malaikat maut selesai bekerja mencabut nyawa, dia yang melanjutkan kerjanya. Menurut bagaimana tanggapan keluarga nih? Alhamdulillah ini kegiatan positif semua. Keluarga bahkan bingung juga. Pada mulanya. Iya, bingung juga ini mau di mana, katanya udah menunjukkan uang karena bukan uang sedikit. Sekarang ini setelah saya hitung-hitung itu bukan berarti mau menghitung-hitung ada ya. Tidak. Tapi namanya juga laporan harus dibikinkan. Jadi lengkap administrasinya semua ini. Ya, kita sudah mengeluarkan uang sekitar 50 juta ke atas. Dengan 102 orang tadi yang sudah kita berikan bantuan. Jadi kayak sekarang ini
yang menghadapi situasi kondisi sekarang COVID-19. Iya. Kita ada kelebihan dana kemarin, kita bersedekah ke masyarakat sekitar, kita memfasilitasi itu. Ada juga kemarin kita bantu beras, Indomie, telur. Jadi bukan cuma alat ini. Iya, Persiapan. alhamdulillah adalah kalau kelebihan penggunaan anggaran. Jadi terkadang itu jumlah donatur memang yang ada sekarang itu belum mampu menangani terkait yang mati setiap bulannya. Terkadang donatur yang masuk sekitar 4 juta lebih Iya. dalam 1 bulan, ternyata pengeluaran itu di atas 10 juta. Tapi ada saja. Ada di situ. Selalu saja. Makanya orang kalau saya ditanya dari mana ke anggarannya, dari Allah. Iya. Karena terkadang saya pusing juga, Bingung. bingung Biasa juga. ini kayak tadi 1 juta kita store, nah pengambil lembaran 3 Ya, juta. memang 3 juta. Berarti berutang 2 juta. Biasanya kalau seperti itu kayak kemarin, Iya. saya pengambilan barang kayak seperti itu bayar sebelumnya 2 juta, tiba-tiba ada yang bilang ada yang membayar ke 1 juta. Iya. Langsung anunya tuh laporkan bilang Iya. bayarkan 1 juta. Kayak kemarin itu Heni, Bu Heni, toko Ika, Iya. nah, itu juga memberikan. Yang paling banyak membantunya adalah Mas Bambang, Iya. Raja Maniar, Iya. yang toko 23 tadi itu yang paling banyak membantu. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan sama Pak Somin. Jadi buat teman-teman, jadi ingat bahwa dunia itu sementara, akhirat selamanya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak lama. Jadi bagaimana kita bisa saling berbagi sesama, karena kehidupan yang abadi itu di akhirat nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pegalmi nih pahaku guys. Lagi masuk di balap-balap. Mana jadi nanti kira-kira orang buat sampah. Kira ke sampah. Balap-balap aku pak. Ini tadi nih.